Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda semuanya, ya kita pada siang hari ini bisa ngumpul kembali gitu ya. Kita bisa bertemu ya di acara yang kami coba selenggarakan untuk yang ini perdana ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi webinar perdana yang insya Allah kami akan melakukannya selama 1 semester ya. Jadi bersesi nantinya ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini gitu ya, saya sebagai Direktur Bunda dan Bu Hati ya akan menyampaikan ya, memaparkan penelitian yang sudah kami lakukan ya kepada orang tua ya di rentang usia 23 sampai 59 tahun yang di mana penelitian ini adalah salah satu pendorong ya untuk kemudian kita mengadakan webinar kali ini. Sebentar ya, saya coba buat ini dulu apa namanya, izin buat buka ya, share screen-nya ya. Bu Sukma, share screen-nya Bu Sukma. Oh ya, saya jadikan co-host dulu ya. Iya betul. Sebentar. Oke, sudah Ibu. Oke. Screen. Udah kelihatan ya? Sudah. Diperbesar aja. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi kami akan paparkan ya hasil kuesioner yang kami sebar pada bulan Februari yang lalu ya, di mana kami menyebarkan kuesioner itu selama sepekan ya, melalui Gform gitu ya, dan alhamdulillah ada 141 responden ya yang berpartisipasi. Kita langsung kepada hasil-hasilnya ya. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai ya anak yang kemudian apakah diasuh oleh orang tua sendiri atau oleh yang lain. Sebanyak 91,5% ya anak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ya, jadi sisanya ya ada 8,5%, ada yang mengasuh anaknya bersama dengan orang tuanya, ada yang bersama dengan asisten rumah tangga ya, ada juga yang kemudian anaknya dipondokkan ya, jadi dipondok. Kemudian kita mengajukan pertanyaan tentang apakah ya orang tua merasa memiliki permasalahan dengan anak. Jadi orang tuanya sendiri merasa dia punya masalah sama anak, jadi anak dengan orang tua nih gitu ya. Nah ini sebanyak 42,6% mengatakan bahwa pernah ada permasalahan antara orang tua gitu ya, antara bunda, antara ayah dengan anak ya. Kemudian 53,9% mengatakan kadang-kadang ada dan sisanya adalah tidak tahu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai permasalahan ya, permasalahan orang tua dengan anak, permasalahan antara ayah dan bunda dengan anak apa saja nih gitu ya. Ternyata permasalahannya adalah yang terbesar itu adalah masalah ibadah ya, masalah ibadah mungkin ya terkait dengan sholatnya gitu ya, ngajinya gitu ya. Kemudian yang 29% adalah pendidikan ya, pendidikan. Jadi mungkin ya memang karena masa pandemi ini kan sekolah itu daring ya, sekolah dari rumah gitu ya. Jadi ayah dan ibu dituntut untuk luar biasa ya, bertanggung jawab gitu ya untuk mendampingi ya secara bahkan mungkin 100% ya. Jadi 100% mendampingi, dan itu
banyak yang merasa kesusahan gitu ya karena memang punya aktivitas ya, rata-rata ayah dan bunda punya aktivitas sendiri gitu ya. Selama ini pendidikan mungkin banyak ya, bahasanya mungkin 80 atau bahkan ya sekitar 80% atau bahkan 90% itu dibantu oleh para guru ya di sekolah gitu. Tapi ini sekarang harus ayah dan bunda yang tanggung jawab gitu. Kemudian 25% ya permasalahannya adalah di adab atau pergaulan ya. Memang karena bosan gitu ya mungkin ya anak-anak itu ya di rumah gitu ya, sedangkan kalau di rumah ngapain gitu ya, akhirnya juga misalnya mereka keluar ya ternyata apa ya, yang kadang-kadang mungkin bahasanya jadi nggak tahu waktu gitu ya, pergaulannya ya sama siapa aja gitu ya karena bosan di rumah, atau kemudian ketika di dalam rumah pun bukan tanpa masalah ya, di bagian adab dan pergaulan ini adalah bahwa karena pegang HP itu kan ya, HP dengan fasilitas internet yang kemudian bisa anak kita bisa terhubung dengan orang seantero dunia ini gitu ya. Jadi ya itu juga menjadi permasalahan tersendiri ya. Sisanya adalah 15% itu lain-lain ya. Kemudian apakah ya orang tua mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut gitu ya. 44,3% menjawab iya, 33,6% biasa saja, dan 22,1% menjawab tidak ada masalah ya ketika ada tadi ya permasalahan terkait dengan ibadah, pendidikan ya dan adab. Kemudian kita fokus kepada orang tua gitu ya. Kita fokus pertanyaannya kepada orang tua yang mengatakan ada masalah ya antara antara ayah bunda gitu ya dengan anaknya ini. Jadi dari 141 responden itu ada kita fokus di 87 responden ya. 87 responden mengatakan bahwa sebab dari permasalahan itu apa gitu ya, itu ternyata 88,5% mengatakan tidak paham ya sebabnya apa gitu ya, tidak paham gitu ya, tidak tidak paham ilmu ya cara untuk kemudian mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Jadi tidak paham ilmu atau caranya. Kemudian 11,5% mengatakan tidak tahu. Selanjutnya adalah kita mengajukan ya poin terkait dengan apakah ayah dan bunda merasa cukup punya waktu berkomunikasi dengan putra putrinya ya, dengan anak gitu ya. 73,8% mengatakan cukup ya, 19,9% mengatakan lebih dari cukup bahkan ya. Mungkin ada yang memang kemudian dari rumah gitu ya, memang ada ayah atau bundanya benar-benar mendampinginya gitu ya. Kemudian sisanya adalah tidak cukup dan tidak tahu. Nah, terkait dengan berapa lama waktu yang ayah bunda alokasikan untuk berkomunikasi dengan anak ya, dari 140 responden yang jawab 140 ya, yang di sini 47,1% tidak mengukur ya, karena mungkin memang tadi ya membersamai. Kemudian 39,3% mengatakan lebih dari 3 jam, dan 13,6%-nya kurang dari 3 jam. Ini mungkin ayah bunda ada yang kerja semua ya, jadi mungkin ketemunya mungkin sedikit gitu ya, atau bahkan mungkin karena di pondok juga ya, tadi ada karena ada yang di pondok ya, jadi tidak mesti bertemu gitu ya. Kemudian terkait dengan masalah jadi waktu ya tadi ya, pendampingan ayah bunda kepada anak ya, terkait dengan waktu, apakah yang terpenting itu kualitasnya atau kuantitasnya? Nah, 66,7% mengatakan kualitas dan kuantitas itu penting. Jadi dua-duanya penting ya. Dan 32,6% menjawab kualitas ya, kualitas. Jadi tidak jadi kualitasnya lebih penting dibandingkan lama waktu untuk kemudian mendampingi. Kemudian ini kita ajukan ya, kemarin kita ajukan pertanyaan terkait dengan jadi kita ambil satu poin ya, masalah ya terkait dengan sekolah ya. Bagaimana cara memutuskan ya
ketika kemudian ya memilih sekolah untuk anak, ya ayah bunda dan anak bagaimana interaksinya ya, ketika memilih sekolah untuk anak. Ya. 87,9% menyatakan bahwa sekolah anak ya dipilih adalah berdasarkan diskusi antara ayah bunda dengan anak. Tetapi ada 10,6% yang menyatakan sekolah anak itu adalah pilihan, ya pilihan dari orang tua. Kemudian ada juga pilihan anak atau remaja. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bertanya ya tentang kepada ayah bunda, apakah paham ya terhadap permasalahan anak-anak ya sekarang ini ya remaja masa kini. 88,7% menyatakan paham, ada yang sisanya adalah tidak paham dan tidak tahu ya permasalahannya. Kemudian apa saja nanti di pertanyaan selanjutnya. Nah ini terkait dengan tantangan gitu. Kita bertanya juga kepada ayah bunda, apakah ayah bunda itu memahami tantangan yang dihadapi oleh anak-anak ya untuk jadi ayah bunda mengetahui permasalahan ya tantangan yang dihadapi oleh anak kita sendiri. Bagaimana gitu ya? 88,7% menyatakan paham ya. Kemudian sisanya ada yang tidak paham dan tidak tahu. Nah, kemudian kita mengajukan pertanyaan terkait dengan apakah ya ayah bunda merasa perlu nih mendapatkan tambahan ilmu atau pendampingan dalam kemudian bisa mengerti ya memahami permasalahan anak dan remaja ya. 92,2% menyatakan perlu. Nah ini yang menjadi salah satu alasan untuk kemudian kita mengadakan ya webinar. Nah, ini yang kemudian insya Allah akan berseri selama 6 bulan ke depan. Ya. Kemudian, nah kita mengajukan nih beberapa istilah yang terkait dengan permasalahannya seputar anak, seputar remaja ya. Ini kita mengajukan pertanyaan kepada ayah bunda, apakah paham, apakah tahu tentang istilah-istilah ini ya. Ada free sex, ada bullying, ada LGBT, ada transgender ya, ada kekerasan terhadap anak, narkoba ya, ada kecanduan gadget dan juga pergaulan bebas. Ini yang paling besar ya proporsinya gitu yang yang dengar dan paham adalah terkait dengan kecanduan gadget ya. Kemudian yang lain variatif ya rata-rata tapi di angka sekitar 90% ya, 90% gitu. Jadi memang ini ya hal-hal ini yang kemudian memang ada gitu ya masalah-masalah yang melingkupi ya pergaulan ya anak-anak sekarang itu seperti ini. Kemudian kita juga menanyakan tentang kondisi keluarga, kondisi rumah di dalam hal ini ya. Apakah rumah itu ya cukup nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak gitu ya. Kita bertanya kepada ayah bunda, nyaman nggak anak-anak dengan rumah ya. 90,1% menyatakan cukup nyaman ya. Alhamdulillah ya. Sisanya memang ada yang tidak nyaman ya, ada yang tidak tahu ya kaitannya dengan ya memang ada yang tinggalnya ternyata kan tidak semuanya bersama dengan tidak satu keluarga sendiri gitu ya. Jadi ada yang bersama dengan yang lain gitu ya. Jadi bisa jadi akhirnya kurang nyaman. Nah, kurang nyamannya di mana gitu? Kita coba identifikasi nih gitu ya. Di poin selanjutnya insya Allah ya. Jadi ini kita ke kita bertanya kepada ayah bunda ya kalau ada kesempatan untuk belajar mendidik ya, mendidik anak ya, metode yang sesuai apa nih gitu ya. 63,1% menjawab diskusi intensif, kemudian 27,7% kelas bersama dan 9,2% membaca buku atau artikel. Nah, kendala yang sering dihadapi ayah bunda nih dalam mendidik anak apa aja gitu ya. 40,4% menyatakan tidak tahu gitu ya mau belajar di mana. Ini dari sekarang ya ayah bunda ya, dari sekarang sampai ke depan lah gitu. Tempat belajarnya di mana? Di sini nih gitu ya. Dengan kami insya Allah kita bersama ya bareng-bareng ya. Kita bersama belajar di Bunda dan Buah Hati ya. 27,7% mengatakan tidak ada waktu. Nah, ini makanya kita reply ya gitu ya.
kita ada webinar ini, kita di-play juga ke YouTube, nanti bisa diputar ya, Ayah Bunda bisa diputar gitu ya, webinar hari ini gitu ya, di kesempatan-kesempatan yang lain gitu yang akan datang gitu. Kemudian ada yang tidak percaya diri ya, ada juga yang tidak merasa perlu gitu ya, mungkin merasa sudah cukup ya, sudah cukup. Kemudian ini terkait dengan kenyamanan tadi gitu ya, kenyamanan rumah ya, ternyata 87,2% ya Ayah Bunda menyampaikan bahwa rumah itu adalah rumah keluarga gitu ya. Jadi ya serumah itu ya udah Ayah Bunda dengan anak saja. Tapi sisanya gitu ya, ada sebanyak 12,8% menyatakan bahwa Ayah Bunda dan anak tinggal ya, ada yang bersama nenek ya, ada yang bersama kakek nenek, ada yang bersama dengan keluarga besar gitu ya, bahkan gitu ya. Kemudian juga ada yang tadi ya, ada yang mondok tadi ya. Kemudian anak ya, anak apakah punya kamar sendiri ya? Ya, ini lagi-lagi terkait dengan kenyamanan untuk tumbuh kembang anak ya. 48,9% menyatakan anak itu punya kamar sendiri. Kemudian 33,3% menyatakan anak ya, anak dari Ayah Bunda ya berbagi dengan saudara yang lainnya ya. Mungkin tadi ya ada kan, karena memang anaknya ada 2, ada 3, sedangkan kamarnya 1, jadi berbagi gitu ya. Kemudian 12,1% bahkan ada yang sekamar dengan orang tua, jadi karena mungkin rumahnya tidak memungkinkan gitu ya, jadi sekamar gitu ya antara anak dengan orang tua, dan sisanya walaupun ada kamar tapi masih kamar dengan orang tua karena banyak ya, mungkin karena ada yang karena takut sekamar sendiri gitu kan, ada ya Bunda ya, anak-anak ya, anak-anak ada yang takut ya sekamar sendiri gitu ya. Kemudian juga macam-macam ya, ini bisa dilihat ya. Jadi kadang-kadang kalau pas ada yang lain gitu ya, ternyata kamar sama yang lain gitu ya, saudaranya gitu ya, adiknya gitu ya. Kemudian ada juga yang karena tadi ya ada yang mondok ya, ada yang ngekos juga ya, jadi tinggalnya bareng-bareng ya kamar dengan orang tua yang tadi ya. Kemudian harapan yang terakhir ya, kita ada kuesioner isi bebas ya. Jadi kalau yang saya sampaikan di awal-awal tadi adalah kuesioner dengan pilihan gitu ya, pilihan yang kami bahasanya, jadi multiple choice yang Ayah Bunda bisa centang yang mana yang dianggap paling pas dengan kondisi Ayah Bunda, kondisi rumah, kondisi keluarga Ayah Bunda. Nah ini yang terakhir adalah kuesioner yang isinya adalah bebas gitu ya. Jadi Ayah Bunda bisa mengisi terserah gitu ya. Jadi ini harapan Ayah Bunda kepada anak ya. Yang pertama adalah mandiri ya, kemudian solih ya, takwa ya, percaya diri, kemudian juga menganggap orang tua sebagai sahabat. Ada yang kemudian ingin agar anaknya tanggung jawab, kemudian memiliki adab yang baik ya, memiliki ketangguhan, dan yang terakhir adalah mampu bergaul dengan baik. Sebenarnya isiannya banyak ya Ayah Bunda ya. Jadi ngisinya macam-macam gitu. Cuma kami ringkas ya, kita ringkas ya menjadi ada 9 poin ini ya. Jadi insya Allah ya. Jadi ini yang mewakili ya, jadi dari berbagai isian yang sudah Ayah Bunda responden ya, yang sudah responden sampaikan ya di kuesioner kami. Insya Allah itu ya sudah cukup ya. Jadi sekian gitu ya. Jadi paparannya ya, paparan penelitian kami kemarin ya, penelitian kami sampai di sini gitu ya, dan insya Allah ini akan ada ya, akan ada penelitian susulan juga gitu ya. Ini kemarin kita kan kami fokusnya adalah kepada Ayah Bunda. Nah ini kita insya Allah Bunda dan Bu Hati juga akan melakukan penelitian kepada anak-anak ya. Jadi yang isi formnya
gantian anak-anak gitu ya, bagaimana anak-anak ya berpendapat ya terhadap kondisi keluarga mereka. Gitu. Insya Allah itu ya cukup ya untuk hari ini, untuk dari saya gitu ya, dan nanti selanjutnya yang panjang adalah waktunya Bu Sukma ini ya, narasumber kita gitu ya, untuk bisa berbagi banyak hal ya terkait dengan ya tema kita hari ini gitu ya, menyeimbangkan peran antara ayah dan bunda ya, bagaimana idealitanya seperti apa gitu ya, kemudian realitanya juga seperti apa ya. Bunda semua pasti punya banyak ini ya, punya banyak pengalaman dicurhatin ya, dicurhatin banyak ya, banyak ayah bunda, dan bagaimana kemudian kita bisa nanti Bunda semua bisa menyampaikan tips-tips agar kemudian ketika ada realita lapangan berbeda dengan idealita, apa nih tips-tipsnya untuk kemudian bisa tetap peran ayah bunda itu bisa bahasanya saling melengkapi gitu ya. Jadi seakan seimbang gitu ya. Jadi seimbangnya bukan kemudian 50-50 mungkin ya Bu Sukma ya nanti ya. Jadi mungkin ternyata ya di lapangan ya mungkin jadi 80-20 tapi seimbang gitu ya. Jadi tetap satu gitu. Insya Allah itu saja dari saya. Insya Allah kita tadi ya, jadi akan ayah bunda siap-siap ya, siap-siap nantinya gitu ya, nantinya dengan episode webinar. Jadi ini kita stay tune sama Bu Sukma gitu ya, dan nanti insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi webinar yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada khilaf kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini atas pemaparan hasil penelitian dari Bunda dan Buah Hati terkait dengan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan data yang telah disampaikan oleh Bu Aini tadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua agar lebih aware lagi, lebih sadar lagi dalam mendampingi keluarga maupun anak-anak kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan harapan kita orang tua. Baik, Bu Aini, ini share screen-nya sudah? Ya, sudah. Ya, sudah selesai. Ya. Oke. Masih ada itu, Bu? Oke, udah. Oke, ada lagi Bu Aini yang mau disampaikan sebelumnya tentang program B2H sudah? Ya, insya Allah. Jadi ke depan kita ada penelitian bahasanya, nanti akan ada kuesioner lanjutan ya. Akan ada kuesioner lanjutan. Jadi memang kita Bunda dan Buah Hati ya concern di terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga Indonesia nih ya. Jadi kita pengen berkontribusi di situ ya. Kita ingin agar keluarga ya, semua keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang bahagia. Ya, jadi kalau keluarga bahagia kan, keluarga bahagia itu akan menghasilkan energi yang positif gitu ya, energi yang positif untuk bangsa dan negara ini ya. Jadi kita bisa menjadi Indonesia yang tidak sekedar lebih baik ya, terus lebih baik lah, Indonesia yang berbahagia juga gitu ya. Insya Allah itu Bu Sukma. Ya, terima kasih Bu Aini. Semuanya berawal dari keluarga, begitu ya Bu Aini ya. Jadi visinya Bunda dan Buah Hati ini untuk meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia yang semuanya itu dimulai dari keluarga, dimulai dari pasangan yang harmonis, kemudian orang tua yang bahagia, sehingga lahirlah pula anak-anak yang bahagia yang berprestasi. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Aini atas pemaparannya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian Bunda dan Buah Hati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.